Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang Human Computer Interaction Heuristic Evaluation dari aplikasi Signal. Nah, anggota kelompok kami yaitu Dava sebagai saya sendiri, Apriyadi, Teva Farizi, Arifah Sadila, dan Anissa Mardatila. Signal atau Samsat Digital Nasional adalah inovasi layanan publik berbasis teknologi yang dirancang untuk mempermudah masyarakat di Indonesia dalam mengurus kewajiban pajak kendaraan bermotor secara daring. Selanjutnya di sini ada daftar user yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Daftar user yang pertama itu ada seorang pembayar pajak bernama Ariska Nanda Maula, yang merupakan seorang karyawan yang cukup sibuk dengan jam kerja padat. Ia merasa proses di Samsat kadang merepotkan karena antrian panjang dan prosedur yang berbelit, sementara Karena layanan layanan digital yang digital yang dipraktis dipraktis juga terkadang lemot atau error. Masalah yang masalah sering dihadapi oleh oleh Ariska Rizky adalah adalah proses administrasi yang berbelit karena harus berpindah-pindah loket, kemudian layanan Samsat digital yang kadang nggak stabil, misalnya aplikasi lemot atau server down. Selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya adalah petugas parkir yang bernama Sarifudin. Nah, Sarifudin ini bertugas untuk mengatur dan membantu pengunjung untuk memarkirkan kendaraannya. Dan dia juga mengatur lalu lintas area parkiran di Samsat. Dan masalah yang sering ditemukannya itu adalah dia harus bekerja di bawah cuaca panas ataupun hujan. Terus terkadang area parkir itu penuh di saat jam ramai dan juga risiko untuk kehilangan kendaraan ataupun kendaraan itu tergores itu ada jika pengunjungnya ramai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini ada Pak Toji. Pak Toji adalah petugas tata usaha. Pak Toji dikenal teliti dan disiplin, selalu memastikan setiap berkas tersimpan rapi sesuai prosedur. Dalam kesehariannya, ia menjadi pendukung utama kelancaran proses pelayanan karena setiap data dan arsip yang valid memudahkan petugas loket maupun polisi dalam menjalankan tugasnya. Masalahnya banyak dokumen yang menumpuk sehingga rawan kesalahan pencatatan. Permintaan data mendadak dari atasan atau instansi lain. Sistem manual yang kadang memperlambat proses administrasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. User berikutnya adalah seorang polisi bernama Alif Setiawan yang berusia 42 tahun bertugas di Samsat Aceh Besar. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di kepolisian, ia kini fokus mengatur layanan administrasi kendaraan bermotor. Alif dikenal tegas namun ramah. Ia berusaha menjaga ketertiban sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Masalah yang umum dijumpai oleh polisi adalah oknum petugas dapat melakukan pungli dengan menawarkan proses yang lebih cepat dengan biaya tambahan. Kadang harus menghadapi masyarakat yang emosional atau tidak sabar, kemudian masyarakat sering datang tidak membawa dokumen lengkap, dan yang terakhir terjadi kebingungan masyarakat karena tidak paham alur pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya di sini ada Pak Joko Santoso. Pak Joko sudah bekerja sebagai penjaga kantin selama lebih dari 8 tahun. Ia dikenal ramah, disiplin, serta selalu menjaga kualitas makanan dan minuman yang disajikan. Dengan pengalamannya, ia terbiasa melayani masyarakat yang datang ke Samsat, baik pegawai, polisi, maupun warga yang sedang mengurus administrasi kendaraan. Masalah yang sering dijumpai Pak Joko yaitu terkadang menghadapi pembeli yang tidak sabar dan saat ramai. Selanjutnya ada kesulitan menjaga stok bahan makanan jika ada lonjakan pembeli, harga bahan pokok yang tidak stabil memengaruhi keuntungan, dan masyarakat kadang meninggalkan sampah sembarangan sehingga membuat kantin cepat kotor. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Fikri. Selanjutnya ada Fikri sebagai petugas loket. Fikri adalah seorang petugas loket Samsat Banda Aceh yang sudah bekerja lebih dari 7 tahun. Beliau dikenal ramah dan sabar dalam melayani masyarakat yang datang untuk membayar pajak kendaraan, mengurus STNK, atau keperluan administrasi lainnya. Setiap hari, Fikri membantu masyarakat memahami prosedur yang benar dan memastikan data sesuai dengan dokumen resmi. Ia juga sering memberikan penjelasan tambahan agar masyarakat tidak salah langkah. Di luar pekerjaan, beliau aktif dalam kegiatan PKK dan komunitas sosial. Percaya bahwa pelayanan yang baik dimulai dari komunikasi yang hangat dan empati kepada masyarakat. Jadi ada masalahnya yang pertama antrian panjang yang membuat pelayanan terlalu lancar. Yang kedua, masyarakat sering kurang memahami dokumen yang dibutuhkan sehingga proses terhambat. Yang ketiga, tekanan untuk tetap ramah dan sabar meski menghadapi keluhan masyarakat.
Nah, pada slide selanjutnya dilanjutkan oleh T. Faiz Alfarizi. Nah, di sini ada halaman loading page, visible execution and evaluation. Masalah tidak ada indikator loading atau informasi berapa lama pengguna harus menunggu. Solusinya, tambahkan animasi loading progress bar atau teks seperti memuat aplikasi agar satu sistem terlihat jelas. Selanjutnya ada halaman onboarding pertama, natural and artificial. Masalah tidak ada tombol lewati, jadi user dipaksa melalui slide. Solusi, tambahkan tombol lewati agar user bisa langsung ke login atau daftar. Selanjutnya ada halaman onboarding kedua, mapping. Masalah ada titik tapi user tidak diberi petunjuk bahwa harus swipe atau untuk lanjut. Solusinya, tambahkan teks geser untuk lanjut ke halaman selanjutnya atau skip. Nah, selanjutnya ada halaman onboarding ketiga, yaitu constraints natural and artificial. Masalah tidak ada opsi skip atau mulai. Solusi, tambahkan tombol lewati di awal dan tombol mulai di slide terakhir. Selanjutnya adalah halaman onboarding keempat, visible execution and evaluation. Masalah tombol daftar di sini terlihat mati. Solusinya, tambahkan lampu warna terang atau warna lain. Selanjutnya halaman daftar akun, design for error. Masalah tidak ada indikasi apakah semua kolom wajib diisi atau mana yang salah saat input. Solusinya, tambahkan tanda bintang untuk kolom wajib dan pesan error. Contoh, format email tidak valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, pada gambar selanjutnya ada yang gambar pertama verifikasi KTP. Jadi masalahnya posisi teks penjelasan terlalu dekat dengan judul sehingga tampak padat. Solusinya, atur jarak antar elemen agar lebih rapi dan mudah dipindai mata. Pada gambar kedua, itu ada panduan foto KTP. Masalahnya, halaman terlihat kosong karena konten hanya memenuhi bagian atas, sementara bagian bawah layar kosong. Solusinya, tambahkan ilustrasi atau gambar tambahan, misalnya kondisi pencahayaan baik dan buruk. Pada gambar ketiga, di sini ada panduan foto liveness. Masalahnya, teks peringatan di bawah tombol sangat samar, kontras terlalu rendah, sehingga sulit dibaca. Solusinya, perjelas teks abu-abu dengan warna lebih kontras agar mudah dibaca. Gambar keempat, ada face recognition. Masalahnya, tidak ada umpan balik real time, misalnya indikator kalau wajah sudah pas di lingkaran. Solusinya, tambahkan feedback visual, misalnya lingkaran berubah hijau ketika posisi wajah sudah pas. Pada gambar kelima, ada verifikasi kode OTP melalui SMS. Masalahnya, tidak ada keterangan bahwa kode OTP akan dikirim melalui SMS, Gmail, atau lainnya. Solusinya, tambahkan keterangan seperti kode OTP akan dikirim ke Gmail Anda. Pada gambar ke-6, ada verifikasi melalui email. Masalahnya, instruksi tambahan cek email kurang menonjol karena ditulis dengan ukuran kecil dan warna yang sama sehingga berpotensi dilewatkan user. Solusinya, pertegas instruksi penting dengan teks tebal atau warna berbeda. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada slide tambah data kendaraan bermotor. Heuristic evaluation-nya yaitu visible execution and evaluation. Masalah yang diambil di sini yaitu icon upload kecil dan tidak terlihat terlalu jelas. Solusinya, ganti dengan tombol berlabel upload foto eKTP yang lebih besar dan jelas. Slide kedua ada cara bayar. Heuristic evaluation-nya yaitu mapping. Masalahnya, daftar bank dan e-money bercampur dan tidak ada kolom pencarian, sehingga dapat membuat user bingung untuk mencari bank yang ingin dicari. Solusinya yaitu menambahkan fitur pencarian. Selanjutnya ada slide peraturan. Slide peraturan. Heuristic evaluation-nya yaitu mapping.
Masalahnya, tombol unduh tidak berfungsi dengan benar, harus ditekan selama beberapa detik supaya link unduh terbuka sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi pengguna. Solusinya yaitu perbaiki interaksi tombol agar satu kali klik langsung menjalankan aksi unduh. Selanjutnya, slide keempat yaitu info Samsat. Heuristic evaluation-nya visible, execution, and evaluation. Masalahnya, icon maps hanya berupa simbol kecil sehingga tidak semua pengguna langsung paham. Bisa diklik untuk membuka rute. Solusinya tambahkan label teks, lihat di maps di samping icon maps. Selanjutnya ada FAQ. Masalah yang diambil yaitu format penulisan instruksi tidak konsisten, ada yang dengan poin, ada yang berupa paragraf panjang. Solusinya samakan format dengan menggunakan list poin bernomor untuk semua langkah. Heuristic evaluation-nya yang diambil yaitu standard size. Selanjutnya ada slide riwayat transaksi. Heuristic evaluation-nya visible, execution, and evaluation. Masalahnya saat data kosong, halaman terlihat kosong total sehingga membingungkan. Solusinya tambahkan empty state illustration dengan teks seperti belum ada transaksi yang sedang diproses. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah halaman beranda aplikasi sinyal. Prinsip yang dilanggar adalah simply text structure, yang mana masalahnya itu adalah tanda tambah yang diikuti dengan kata tambah pada teks tambah kendaraan bermotor membuat kalimat menjadi boros kata. Solusinya adalah hapus tanda tambah agar kalimat tampak sederhana. Prinsip yang dilanggar adalah constraint natural and artificial, yang mana masalahnya itu adalah tidak ada petunjuk bahwa kotak data kepemilikan kendaraan bermotor masih kosong. Pengguna baru mungkin bingung apakah ini error atau memang harus menambah data. Solusinya itu adalah tambahkan teks petunjuk seperti belum ada data, silakan tambah kendaraan terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada visible extension and evaluation, yang mana masalahnya itu adalah teks penjelasan berwarna abu-abu dan ukurannya kecil, sehingga membuat pengguna lansia dan juga rabun itu tidak terlihat. Solusinya itu adalah perbesar tulisan dan gunakan warna yang kontras dengan latar. Halaman selanjutnya itu adalah pendaftaran pengesahan SNK. Prinsip yang dilanggar adalah visible execution and evaluation, yang mana masalahnya itu adalah warna yang tidak kontras pada teks penjelasan membuat pengguna lansia dan juga rabun itu sulit untuk membaca tulisan. Solusinya adalah ganti warna dengan warna yang lebih kontras dengan latar. Selanjutnya adalah halaman konfirmasi email, yang mana prinsip yang dilanggar itu adalah simply text structure. Masalahnya itu adalah terdapat perbedaan paragraf antara kalimat keempat dan juga kalimat kelima, yang mana itu harusnya berada dalam satu kalimat yang sama. Solusinya adalah gabungkan kedua kalimat sehingga struktur paragrafnya itu terlihat lebih sederhana dan teratur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada halaman berita, prinsip heuristik yang dilanggar itu yang pertama ada visible, execution, and evaluation. Masalahnya adalah berita yang ada sudah lama nggak diupdate, terlihat dari waktu publikasi berita. Solusi yang ditawarkan adalah rutin memperbarui kolom berita. Kemudian untuk yang simplify task structure, masalahnya itu adalah berita terlalu berserakan dan tidak teratur. Solusinya adalah berita bisa dikelompokkan berdasarkan bulan atau tahun. Pada halaman pengaduan, prinsip heuristik yang dilanggar yang pertama itu ada execution dan evaluation. Masalahnya, link website dan email yang biasa diklik tampak seperti teks biasa. Kemudian solusinya itu warna link dibuat berbeda dari teks normal. Yang kedua ada standardize. Masalahnya itu outline teks tebal pada live chat dan FAQ tidak konsisten dengan outline teks tipis pada navigasi bawah. Solusinya adalah outline pada live chat dan FAQ bisa dibuat tipis namun ukurannya bisa dibesarkan agar tetap terlihat jelas. Kemudian mapping, masalahnya kotak teks hubungi kami, desainnya terlihat bisa diklik dan memberi respon, ternyata tidak. Solusinya adalah cukup menampilkan judul teks sederhana yang bisa diletakkan tepat di atas menu live chat dan FAQ. Kemudian halaman syarat dan ketentuan, yang dilanggarnya adalah simplify task structure. Masalahnya terjadi 3 kali pengulangan yang tidak perlu pada teks syarat dan ketentuan, serta daftar syarat dan ketentuan yang ditampilkan sekaligus dalam satu list panjang. Solusinya adalah teks syarat dan ketentuan di bawah teks navigasi atas sebaiknya dihilangkan. Cukup satu saja dan gunakan sistem collect expand di mana hanya ditampilkan pertanyaan lalu jawabannya hanya akan muncul saat pertanyaan diklik. Sama juga dengan halaman yang kebijakan privasi. Prinsip yang dilanggar adalah simplify task structure. Masalahnya terjadi 2 kali pengulangan yang tidak perlu pada teks kebijakan privasi dan daftar kebijakan privasinya itu ditampilkan dalam satu list panjang. Solusinya teks kebijakan privasi di bawah teks navigasi atas sebaiknya dihilangkan serta gunakan sistem collapse dan expand. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, berikut ini yaitu dokumentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.